Bedanya apa? Kata para ulama, para nabi ini semuanya adalah manusia pilihan. Pilihan siapa? Pilihan Allah. Kalau yang memilih itu Allah, saudara, gak akan keliru. Beda kalau yang memilih itu manusia. Kadang-kadang seorang laki-laki milih istri, ternyata bagaimana? Dikiranya ini paling baik, ternyata setelah berkumpul ada saja kekurangannya. Ya bukan cuma ada, pasti berubah pikirannya setelah kumpul. Pilih menantu, setelah jadi menantunya agak kecewa. Kadang kita ini pilih kepala desa, pilih bupati, pilih gubernur, setelah jadi ternyata agak kecewa. Pilih presiden, ternyata yang dipilih gak jadi, malah yang dipilih jadi menteri. Ya namanya pilihan manusia ya begitu, saudara. Itu kan pilihan orang Riau kan. Artinya apa? Kalau manusia yang memilih ini biasa meleset. Tapi kalau para nabi gak ada yang meleset, saudara. Mengapa? Para nabi ini semuanya adalah manusia pilihan Allah. Karena pilihan Allah, maka sudah barang tentu. Para nabi ini, kata para ulama, sifat wajib para nabi selain yang 4. Biasanya di dalam kitab-kitab akidah, sifat wajib para nabi yang diterangkan ada 4. Siddiq, amanah, tabligh, fatanah. 4. Sebenarnya bukan cuma 4. 4 ini kata para ulama disebutkan karena yang 4 ini berkaitan dengan kebenaran wahyu. Sebenarnya lebih dari 4. Apa di antara sifat wajib para nabi? Di antara sifat wajib para nabi, semua para nabi ini adalah akmalun nas, manusia paling sempurna. Sempurna apanya? Khalqan wa khuluqan, baik bentuk fisik dan penampilan maupun akhlak dan budi pekerti. Dari segi fisik dan penampilan, para nabi ini manusia sempurna semua. Apa di antara contoh kesempurnaan fisik? Gak ada ya seorang nabi itu punya cacat fisik, gak ada. Gak boleh punya kekurangan fisik, apalagi cacat mental, gak ada. Para nabi ini memang fisiknya sempurna semua. Ini para nabi. Di antara kesempurnaan fisik para nabi apa? Di antaranya adalah kekuatan. Para nabi ini fisiknya kuat-kuat, lebih kuat daripada orang biasa. Berapa kekuatan fisik para nabi? Para nabi ini kekuatan fisiknya 40 kali orang biasa. Bayangkan ya, terutama yang tua-tua yang sudah menikah. Rasulullah itu istrinya 9, usianya sudah di atas 50. Rasulullah istrinya banyak setelah usia di atas 50. Walaupun 9, kalau mereka lagi suci semua, semalam digilir, didatangi semua. Itu walaupun didatangi semua, saudara, masih sholat tahajud, menjadi imam sholat subuh, mengajar para sahabat. Kalau ada sahabat meninggal, pergi takziah. Kalau ada apa-apa, berangkat perang. Bayangkan, istrinya 9. Coba orang Bagan, berapa istrinya? 1 ya? 2? 1 atau 2? Kalau tiap malam dikerjain, gak ke masjid, saudara. Ya memang beda, kekuatan fisiknya 40 kali orang biasa. Di Mekah itu dulu ada orang musyrik, ada orang kafir ya, namanya Rukanah. Rukanah ini ahli gulat. Gulat dengan siapapun menang terus.
Kalau sekarang ini ada pegulat muslim dari Rusia, dari Chechnya, siapa namanya? Khabib ya. Rukanah ini ahli gulat, gak pernah kalah gulat dengan siapapun. Suatu ketika Rasulullah jumpa dengan Rukanah. Ditanya Rukanah, kamu ikut saya masuk Islam? Kata Rukanah, apa buktinya kalau kamu ini seorang nabi dan rasul? Rasulullah tanya pada dia, kamu minta bukti apa? Kan yang minta bukti kamu. Kata Rukanah, apa? Gimana kalau gelut dengan saya, kalau gulat dengan saya? Makanya para nabi ini kekuatan fisiknya 40 kali orang biasa. Mengapa? Karena yang dihadapi gak semua orang baik. Kadang-kadang orangnya kuat dan jahat, ngajak gulat. Kalau nabinya lemah, gimana mau menghadapi? Akhirnya apa? Ditanya oleh Rasulullah, kalau kamu kalah, kamu mau ngasih apa ke saya? Kata Rukanah, kamu kalau menang 1 kali, saya kasih kambing 100 ekor. Karena orang Arab dulu kalau punya kambing itu bisa ratusan, bisa ribuan ekor. Entah kalau orang Bagan ada yang punya kambing? Ada? Hah? Berapa ekor? Kalau 2 kali 200 ekor, 3 kali 300 ekor. Rukanah ini percaya diri karena dia memang pegulat Arab, gak pernah kalah. Ayo, kalau begitu gulat dengan saya. Rukanah memasang kuda-kuda, membetulkan posisi, mengatur posisi. Begitu Rukanah ini bergerak, dipegang oleh Rasulullah, langsung dibanting. Terkejut dia, saya ini gak pernah kalah kok langsung dibanting. Ini pasti karena salah gerak ini. Minta satu ronde lagi. Kata Rasulullah, berapa kamu kasih kambing saya? Kamu udah kalah 1. Kata Rukanah 100 katanya. Tapi kamu, kata Rukanah, nambah 1 ronde lagi. Pasti kamu kalah habis ini. Kambingnya gak jadi. Ronde kedua. Ronde kedua dibanting lagi oleh Rasulullah. Dibanting, tambah terkejut dia. Loh, kok bisa kalah lagi ini? Sudah berhati-hati masih kalah lagi. Kata Rasulullah, saya dapat berapa kambing kamu? 200 kambing. Lalu ronde ketiga kalah lagi. Karena sudah kalah 3 kali, kata Rasulullah, berapa kambing kamu buat saya? 300. Akhirnya apa? Rukanah ini masuk Islam. Karena Rukanah masuk Islam, akhirnya kambingnya oleh Rasulullah dikembalikan. Karena kamu masuk Islam, kambingnya saya kembalikan, gak jadi saya bawakan. Nah, ini artinya apa? Para nabi ini, saudara, memang fisiknya kuat-kuat. Itu secara kekuatan fisik. Kemudian dari segi penampilan, para nabi ini kan fisiknya kan manusia sempurna. Dari segi penampilan apa? Kata para ulama, para nabi ini semuanya ajmalun nas. Manusia yang paling tampan, paling ganteng, paling handsome. Gak ada seorang nabi itu agak jelek, gak ada. Atau kalah ganteng dengan orang biasa, gak ada. Memang oleh Allah dibikin paling ganteng memang. Jadi makanya syair ya, Sayyidina Hasan bin Thabit, seorang sahabat Rasulullah SAW, penyair. Bagaimana baginda ketampanan Rasulullah SAW. Wa ahsanu minka lam tara qattu aini, wa ajmalu minka lam talidin nisa. Khuliqta mubarra'an min kulli aibin, ka'annaka qad khuliqta kama tasha. Yang lebih bagus daripada engkau, Rasulullah, tak pernah dilihat oleh mataku. Orang melihat Rasulullah itu gak akan pernah lagi melihat yang lebih bagus daripada beliau. Yang lebih tampan gak pernah terlihat oleh mataku. Dan yang lebih ganteng daripada engkau, wahai Rasulullah, tak pernah dilahirkan oleh wanita. Gak ada perempuan yang melahirkan lebih ganteng dari Rasulullah. Rasulullah ini memang puncak ketampanan.
Engkau tercipta, engkau diciptakan terbebas dari semua aib dan kekurangan. Seakan-akan engkau ini tercipta seperti yang engkau kehendaki. Ini memang fisik Rasulullah. Dan para nabi ini memang manusia paling tampan, saudara. Cuma yang terkenal ganteng siapa? Yang terkenal ganteng adalah Nabi Yusuf. Pada waktu Mi'raj sampai di langit nomor 3, Rasulullah SAW berjumpa dengan Nabi Yusuf, terkejut. Bertanya pada malaikat Jibril, "Ya Jibril, man hadza?" Jibril, ini siapa ini? Ini ganteng sekali ini. Seperti ini di Mekah gak ada, apalagi di Bagan. Apa kata malaikat Jibril? Kata Jibril, "Hadza akhuka Yusuf." Ini saudara kamu Nabi Yusuf. Wa qad u'tiya syatral husni. Memang Nabi Yusuf oleh Allah diberikan 50% ketampanan. Nabi Yusuf ini gantengnya 50%. Makanya ibu-ibu kalau hamil, kalau laki-laki biar anaknya ganteng, sering baca surat Yusuf. Ya walaupun nggak dapat 30%, ya mungkin berapa lah. Lalu apa? Malaikat Jibril ngasih cermin kepada Rasulullah. Begitu ngasih cermin, Rasulullah bercermin, wajah beliau gantengnya 100%, saudara. 2 kalinya Nabi Yusuf. Nabi-nabi yang lain di bawah Nabi Yusuf. Kita orang-orang Melayu, orang-orang Indonesia, ya di bawahnya lagi, saudara. Karena orang Indonesia ini memang ya apa namanya, di bawah. Kalah lah sama orang India, Pakistan, Afghanistan, Turki itu kalah. Sama orang Eropa, apalagi sama orang Arab. Kalah memang. Orang Indonesia ini ya memang bawah-bawah. Makanya orang Indonesia kalau pergi umroh sampai di Mekah itu biasanya bingung, ini kok gak ada di Bagan. Beda memang, beda. Nah, ini artinya apa? Para nabi ini memang semuanya manusia paling ganteng. Gak ada seorang nabi itu mukanya biasa-biasa, gak ada. Memang tercipta paling ganteng. Dan ini penting, saudara-saudara tahu kalau para nabi itu ganteng-ganteng. Mengapa perlu tahu? Kalau nggak tahu bahaya. Sekarang ini di negeri kita, dari waktu ke waktu, dari masa ke masa, seringkali ada orang-orang ngaku jadi nabi. Dan yang percaya ada biasanya. Di negeri kita ini orang ngaku apa saja, ada pengikutnya di negeri kita. Sampai ada orang ngaku Imam Mahdi, ngaku apa, ya macam-macam lah. Kalau orang nggak tahu profil para nabi bahaya, langsung percaya. Ternyata kita tengok ya di Google, orang-orang yang ngaku jadi nabi di Indonesia, mukanya rata-rata pas-pasan, saudara. Nggak istimewa. Loh, para nabi itu pilihan. Dan para nabi ini pilihan Allah, bukan pilihan manusia. Makanya gak sama dengan orang biasa tuh para nabi. Kalau ada nabi ya kalah ganteng dengan orang biasa tuh bahaya. Nanti umatnya yang datang dari jauh mau sowan, mau ziarah bisa keliru. Ini sering terjadi kalau ada penceramah kalah gagah dengan sopirnya atau yang mengantarkan. Ini kadang-kadang yang mengantarkan yang dikira ustadznya. Saya ini dulu, saudara, berat badan 40 kilo. Karena pulang dari pondok langsung diundang ceramah di sekitar rumah, di sekitar daerah. Yang undang teman-teman, lama-lama Provinsi Jawa Tengah, saya kan Jawa Timur, Jogja ngundang saya, Bali ngundang saya. Saya pernah diundang acara di Jogja, acaranya para kiai.
Saya masih umur 30-an begitu dulu, belum 40. 30 berapa, berat badan masih sekitar 40 kiloan. Sekarang ini sering bolak-balik Sumatera, berat badan 66 kilo. Karena di Sumatera ini makanan cocok. Apalagi di Bagan ya. Kemarin malam di Panipahan, ikannya segar-segar. Diangkat dari air langsung dimasak. Kalau di Jawa itu ikan tuh kadang 5 kali mati, saudara. Entah dah berapa kali masuk ke es itu. Baru nyampe di rumah kadang-kadang memang. Dan sampai di rumah kadang masih masuk kulkas lagi. Beda. Angkanya agak gemuk. Saya dulu diundang seminar di Jogja. Di Pondok Pesantren Sunan Pandanaran, tempatnya Kiai Tasim. Yang ngantar saya kawan saya dari Surabaya. Beliau ya usianya lebih tua dari saya, juga lebih besar. Sampai di tempat Kiai Tasim ini, yang diajak bicara kawan saya ini. Disuruh makan, habis makan ngobrol lagi dengan kawan saya. Saya waktu itu punya pikiran, loh mungkin kiai ini memang akrab dengan kawan saya. Tapi saya kok gak ditanya dari tadi. Katanya saya mau disuruh ceramah. Saya lama-lama curiga, karena beliau ngundang saya melalui kawan saya. Lah apa ini sebenarnya yang diundang? Lalu dibawa ke masjid. Di masjid itu berkumpul para asatidz, para kiai. Sampai di situ kiai-kiai itu juga bicara dengan kawan saya. Saya gak diajak bicara. Begitu dipanggil ceramah, saya berdiri, mereka itu kayak terperangah semua. Lalu saya ceramah. Habis ceramah kira-kira 1 jam tanya jawab. Selesai saya turun. Begitu turun ngumpul lagi, ketawa semua. Ketawa. Kenapa Pak Yai minta maaf? Saya kira ini kiainya, katanya. Ini kalau ustadz ya, kalau ustadz belum viral ya begitu. Sering salah sangka. Kalau para nabi gak ada yang begitu. Para nabi ini memang oleh Allah diberi kesempurnaan fisik. Rasulullah SAW kalau berdiri seorang diri sendirian, kana rabah. Rasulullah itu posturnya standar, tidak tinggi, tidak pendek. Mengapa? Orang itu kalau pendek dicela sama orang. Dibilang apa biasanya? Dibilang cebol atau badut. Kalau pendek. Kalau tinggi dicela juga. Bilangnya apa? Kalau tinggi orang bilang tiang listrik. Tahu tiang listrik karena tinggi. Rasulullah itu fisiknya standar. Tapi kalau Rasulullah berdiri dengan orang yang tinggi atau duduk bersama orang yang tinggi, maka Rasulullah kelihatan sedikit lebih tinggi. Mengapa? Dijaga oleh Allah, gak boleh kalah sama orang biasa. Gak boleh memang. Para nabi ini sempurna secara fisik. Makanya di dalam akidah, di dalam tauhid ya, Rasulullah itu, para nabi itu punya sifat jaiz. Sifat jaiz itu kalau yang belajar di pondok dulu, sifat jaiz bagi nabi, bagi rasul, al-a'radul basyariyah allati la tuaddi ila naqsin fi maratibihim al-aliyah. Sifat-sifat kemanusiaan boleh terjadi bagi para nabi selama tidak menurunkan derajat mereka yang luhur. Artinya apa? Perkara-perkara yang terjadi bagi manusia biasa terjadi juga bagi para nabi selama tidak menurunkan derajat. Contoh bagaimana? Manusia dari waktu ke waktu karena faktor makanan, kurang istirahat atau cuaca kadang-kadang sakit. Betul. Para nabi juga sakit. Tapi kalau sakit-sakit yang menurunkan derajat gak terjadi. Misalnya seperti lepra, juzam, belang, atau buta,
atau penyakit apa lagi namanya, gila, stres, itu gak terjadi. Mengapa? Menurunkan derajat. Atau contoh lagi ya, manusia biasa ini kalau banyak bergerak, cuacanya panas, berkeringat apa enggak? Berkeringat kan? Nabi juga berkering, tapi keringatnya beda. Bedanya apa? Saudara sebelum berangkat kerja mandi-mandi, lalu pakai minyak wangi, pakai parfum. Setelah berkeringat, kira-kira yang tercium parfumnya apa keringatnya? Keringat. Akhirnya baunya apa? Aromanya berubah kan? Menjadi bau. Itu manusia biasa. Kalau Nabi semakin berkeringat semakin harum. Mengapa? Nabi itu harum bukan karena parfum, bukan karena minyak wangi, memang dirinya harum. Makanya Rasulullah SAW diantara namanya At-Tayyib. At-Tayyib itu artinya orang yang harum. Mengapa dikatakan orang yang harum? Rasulullah memang harum, saudara. Nama bagi seorang nabi itu memang sifat kepribadian. Kalau nama bagi orang biasa itu hanya sebuah nama tanpa makna. Kalau nabi ini namanya At-Tayyib karena harum. Semakin berkeringat semakin harum. Kalau ada orang berjabatan tangan dengan Rasulullah SAW, seharian tangan orang itu harum, kena tangan Rasulullah. Kalau Rasulullah melewati suatu gang, Rasulullah sudah gak ada, orang-orang tahu Rasulullah tadi lewat sini ya. Mengapa? Harumnya masih ada. Makanya kita ini kalau di Jawa, kalau maulid biasanya bakar dupa biar harum. Tapi gak apa-apa lah, kita gak bakar gak apa-apa. Itu harum. Rasulullah SAW meludah, ludahnya gak pernah jatuh ke tanah. Setiap akan meludah, para sahabat minta diludahkan ke tangan mereka. Begitu diludahkan, ludah itu oleh sahabat diusapkan pada wajah dan badan. Mengapa ludah Rasulullah itu harum, saudara? Imam Bukhari meriwayatkan dalam sahihnya, setiap Rasulullah berdahak, dahaknya gak pernah jatuh ke tanah. Setiap berdahak, para sahabat rebutan. Dahaknya diludahkan pada tangan mereka, dahak itu diusapkan pada wajah dan badan. Mengapa dahak Rasulullah itu harum? Dahaknya diperebutkan. Ya memang harum, gak sama dengan orang biasa. Ada sahabat namanya Utbah bin Farqad As-Salami. Utbah ini istrinya 4. Kata istrinya Ummu Asyim, kami berempat kalau waktunya tidur bersama suami pakai parfum yang full. Mengapa? Takut kalah harum. Dan masih kalah harum dengan suami. Suami kami harum sekali. Utbah ini kalau berkumpul dengan kawan-kawannya paling harum. Lama-lama ditanya, mengapa Utbah engkau ini harum? Sayyidina Utbah menjawab, akhadhani syarab ala ahdin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Saya ini pernah terkena biduran pada masa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apa biduran itu? Gatal-gatal alergi. Biasanya obatnya minum air kelapa langsung sembuh. Karena gak kuat gatal, gak tahan, fasyakautu dzalika ilan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Saya mengadu kepada Nabi SAW, Rasulullah gimana ini gatal seluruh badan gak tahan. Fa amarani an atajarrad. Rasulullah menyuruh aku melepaskan baju. Fajalastu baina yadayhi. Aku duduk di hadapan beliau. Baju aku lepaskan kecuali yang menutupi aurat. Famasuqa Rasulullah SAW fi rahatayhi. Rasulullah meludahi kedua telapak tangannya. Setelah diludahi, famasaha bihi ma dhahri wa batni. Dua telapak tangan itu beliau usapkan pada punggung dan perutku. Apa yang terjadi? Sejak itu bukan hanya gatal itu menjadi sembuh, tapi kulitku berubah menjadi harum.
gara-gara diusap dengan ludah dan tangan baginda Rasulullah berubah menjadi beda saudara. Ini umat Islam harus tahu agar semakin cinta kepada Rasulullah. Kita baca sholawat ya sebelum tanya jawab. Habis ini tanya jawab.